Halo Saint Church, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2022. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu terkasih dalam ibadah Zion Church of Christ. Puji syukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu sempurna atas setiap kita. Di bulan Januari ini, gereja akan membahas tema God Knows Better atau Tuhan Lebih Tahu. Memasuki tahun baru, banyak prediksi mengenai hal-hal yang akan terjadi. Tapi Alkitab di dalam Mazmur 139 ayat 16 mengatakan, hari-hari yang belum terjadi Tuhan telah menuliskannya. Oleh sebab itu, jangan mencari tahu dari kata orang lain, melainkan dapatkan petunjuk darinya. Dengan cara tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki kemampuan menghadapi segala keadaan di depan mata kita. Saya yakin dan percaya, setiap pribadi akan diberkati luar biasa dan siap menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini. Kau yang memimpin setiap kami memasuki tahun baru 2022, kami bersyukur Kau tetap memberkati kami dalam kondisi apapun. Saat ini kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk beribadah, menyembah, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, memberkati pastor dan setiap pelayan Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Kita siap menghadapi tahun yang baru dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati, kita puji nama Tuhan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Kita bersyukur kita dalam perlindungan Tuhan Yesus selalu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita percaya di tahun yang baru
kita dalam perlindungan Tuhan Yesus selalu. Kita sama-sama, kita bersorak yuk. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Yes, mari jemaat Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan
Hanya di dalam Tuhan saja ada kekuatan dan pengharapan. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk kita sama-sama berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman, dan keluarga kita yang sudah mengirimkan pokok doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan baru. Kau berikan hikmat, marifat, agar saudara kami boleh mencari dengan baik. Dia boleh memilih pekerjaan dengan baik. Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Dan melalui pekerjaan ini, nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sedang mempersiapkan pernikahan. Berkati setiap prosesnya, sehingga persiapan pernikahan mereka boleh berjalan lancar sampai hari H nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi kesehatan setiap orang tua kami. Kau berkati setiap orang tua kami boleh selalu sehat dalam berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa tercinta kami ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati setiap jajaran yang bekerja Tuhan. Berkati biar di tengah masa pandemi ini Tuhan semuanya boleh bekerja dengan baik. Indonesia boleh melalui masa pandemi ini dengan baik ya Bapa. Kau curahkan damai sejahtera di setiap wilayahnya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat yang bersamaan, kami mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan, mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang sedang Kau jawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pembayaran proyek yang sudah terjadi di akhir tahun. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemulihan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik bagi setiap kami. Biar setiap kebaikan ini Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam komunitas akan selalu ada pertumbuhan yang bisa membawa dampak positif. Kita telah bersama-sama melihat pertumbuhan yang positif juga dalam komunitas Sel Design Church of Christ. Kami selalu rindu setiap pribadi bisa tertanam dan selalu bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Karena itu, kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung dalam sel grup kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Kita akan bertumbuh bersama-sama dan perkembangan rohani. Saudara akan selalu terpantau, karena tidak ada pertumbuhan di dalam sendirian. Melalui iConnect juga, kita akan mendapat banyak informasi tentang kegiatan-kegiatan di gereja. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi nomor ofisial yang tertera di bawah ini. Silakan dicatat. Dan sekarang saya mengundang kita semua boleh sama-sama membaca ayat renungan untuk minggu ini yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Saya bacakan terlebih dahulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca bersama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berdoa ayat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan bagi setiap kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat kembali pujian ini. Menyenangkan hatimu.
Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa berada di tahun ini, dan tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa mengalami perjalanan kehidupan yang luar biasa. Karena itu kami mengarahkan seluruh pandangan kami mengarahkan seluruh perhatian kami mengarahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan yang menjadi Allah, pencipta alam semesta, Allah yang menjadikan kehidupan kami di bumi dijaminkan sama seperti di surga. Kami berterima kasih atas segala hal yang Tuhan telah jaminkan. Kami berterima kasih atas segala kemurahan yang Tuhan jaminkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa kabar baik yang kami terima di tahun baru ini menjadi kabar yang luar biasa, menjadi kabar yang menjaminkan ketenangan untuk kami melangkah di sepanjang tahun 2022 ini. Maka Tuhan Yesus berfirman bagi setiap kami dan sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar setiap bagian firman Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kuasa-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi memberkati, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya mengucapkan selamat Natal di tahun 2021 kemarin dan selamat tahun baru di tahun 2022 ini. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di dalam ibadah perdana kita di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Nah, untuk itu saya selalu berdoa buat saudara tetap dalam keadaan yang baik, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap percaya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu berlimpah. Apalagi di tahun yang baru ini, apa yang saudara harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang selalu kita doakan, itu digenapi secara luar biasa bagi setiap kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, di tahun 2022 ini tentunya sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2022 kita punya tema setahun. Dan tema setahun tentunya mengacu kepada visi daripada Gereja Zion Church of Christ. Oleh sebab itu tahun 2022 ini temanya yaitu berbicara mengenai purify. Ya, purify. Karena ini bagian daripada visi yang ada di gereja kita. Di mana visi daripada Gereja Zion Church of Christ adalah terwujudnya sebuah gereja lokal yang hidup dalam kemurnian, menjadi sama seperti Yesus dan berdampak bagi dunia. Nah, saya merindukan saudara kita jadi seperti visi ini. Ini yang kita kejar, ini kita tuju, ini yang mau kita capai. Oleh sebab itu sepanjang setahun 2022 ini yang kita bahas. Dan ayat firman yang saya ambil mengenai visi tersebut terambil di dalam Mazmur 24 ayat 3-5 dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, itulah sepanjang 2022 tema satu tahun kita. Nah, di bulan Januari ini, tentunya setiap bulannya kita akan mengusung tema-tema yang baru juga. Setiap bulannya ada tema-tema tersendiri. Nah, di tema bulan Januari di tahun 2022 ini, kita akan berbicara mengenai God knows better. Maksudnya bagaimana? Bahwa Tuhan mengetahui lebih baik segala sesuatunya dari setiap kita. Dia tahu segala sesuatunya. So, kita perlu bekerja sama. Kita perlu tetap ada di dalam pemandangan kita akan Tuhan. Kita perlu mata kita terus terarah kepada Tuhan. Dan di minggu ini, yaitu saudara boleh siapkan catatan saudara, judul yang saya bawakan yaitu Stay on Track untuk minggu ini, di tanggal 9, yaitu di bulan Januari 2022. Stay on Track. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2022, serta mendoakan berkat bagi Anda semua. Nah, kiranya di tahun ini harapan dan cita-cita kita semuanya dapat terwujud sesuai dengan tujuan awal yang Tuhan telah tetapkan di dalam diri setiap kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita telah melewati tahun 2021 dan tentunya ada begitu banyak peristiwa yang telah kita hadapi dan sedikit banyak peristiwa-peristiwa tersebut juga telah meninggalkan kesan yang berbeda-beda. Maka bila mana saat ini kita telah diizinkan masuk yaitu di tahun 2022, itu pasti karena kemurahan dan karena perkenanan Tuhan.
Saya selalu membiasakan sebuah ingatan begini, bahwa perjalanan kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Bahwa segala sesuatunya pasti ada maksud dan pasti ada rencana Tuhan bagi masing-masing orang. Terlepas mereka berhadapan dengan situasi yang berbeda-beda tentunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali timbul. Pertanyaan adalah begini, apakah kenyataan yang sedang terjadi itu menunjukkan kita ini berada di posisi yang tepat saat ini? Nah, apakah hidup ini berjalan seperti yang Anda pikirkan, yang Anda harapkan? Nah, mungkin di tahun kemarin yang telah kita lewati, kira-kira peristiwa apa sajakah yang telah terjadi atas kehidupan Anda? Mungkinkah ini bagian-bagiannya Anda mengalami keluarga Anda ada yang meninggal dunia di tahun yang lalu? Atau orang tua Anda bercerai? Atau mungkin, maaf ya, pasangan Anda selingkuh? Atau kesehatan Anda mungkin tidak pernah pulih? Atau harapan yang diidamkan hilang dalam kekecewaan? Atau mungkin juga ada teman yang Anda percayai justru telah menyakiti hati Anda. Nah, pada saat kejadian-kejadian itu terjadi, itu seperti datangnya musim angin badai yang sedang menerpa dan seolah-olah itu menggulung kehidupan Anda. Dan seolah-olah juga keadaan sedang mengunci Anda dan membuat diri Anda merasa menjadi susah dan kesulitan untuk bergerak. Walaupun kita telah memasuki tahun yang baru ini, tetapi ingat baik-baik, situasi pandemi masih kita harus hadapi. Pertanyaan yang selalu ditanyakan adalah begini, akankah musim ini berlalu? Kita bertanya-tanya, apakah kita dapat melewati musim ini dengan selamat? Dengan adanya berita varian baru dan lain sebagainya. Nah, kita semua sedang mengharapkan musim kebangkitan. Kita semua sedang mengharapkan musim kemenangan. Apakah itu bisa kita capai? Atau justru tetap menjadi angan-angan yang kelihatannya jauh dari kenyataan? Nah, saudara, catat baik, saya mau katakan, Tuhan bukanlah Tuhan yang diam dan tidak berbuat apapun. Melainkan Tuhan adalah Tuhan yang tetap bekerja sampai hari ini. Garis bawahi kata-kata ini, Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, hanya karena kita merasa Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu kan? Nah, masa pandemi membuat saya juga bersama dengan istri itu mengalami kesulitan. Kami berdua tidak ingin anak-anak terbeban dengan situasi yang ada. Doa serta harapan kepada Tuhan terus kami panjatkan kepada Tuhan. Tetapi kok sepertinya Tuhan diam dan Tuhan tidak menjawab apa yang kami serukan. Sempat terbersit di pikiran kami, apa susahnya sih Tuhan melakukan yang kami minta? Kami bertanya-tanya, secara manusiawi kami bertanya-tanya mempertanyakan Tuhan. Tetapi dalam keheningan justru Tuhan bekerja untuk mempersiapkan saya melakukan pekerjaannya yang sejak semula memang telah disediakan untuk saya berada di sana. Jadi saya paham bahwa situasi yang saya hadapi memang ternyata saya dipersiapkan untuk menghadapi situasi tersebut, diizinkan masuk area itu. Sebab pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menginstal kekuatannya di dalam diri setiap anak-anaknya agar dapat merealisasikan rencana pekerjaan Tuhan melalui setiap kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menolong umat Tuhan. Nah, saya akan ajak saudara untuk kita buka di dalam kitab Ester. Kita akan melihat perjalanan anak-anak Tuhan ini, perjalanan orang percaya ini yang tertulis dalam kitab Ester pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Memang agak panjang, tapi saya akan jelaskan dengan detail bagian-bagian ini. Dan sepanjang Januari ini, kita akan banyak berbicara mengenai kitab Ester ini. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahaswiros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi
yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, maksudnya pemandangannya Hegai, dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Jadi cukup lama, 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Nah, pada waktu petang, ia masuk, dan pada waktu pagi, ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ayat 17-nya, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Ayat yang terakhir 18 dikatakan, kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudara kasih Tuhan, saya jelaskan sedikit mengenai kitab Ester ini, saudara, bahwa dari sepanjang saya membaca kitab Ester, ini menjadi sesuatu yang menarik, yaitu dalam kitab Ester ini kita tidak akan menjumpai suara Tuhan seperti begini, dan Allah berkata, gitu, nggak ada. Atau Allah memilih, atau mungkin Allah menetapkan. Nah, tidak. Tidak ada penyebutan bait suci di sana, atau nama Yahweh, nama Elohim. Tidak disebutkan tentang penglihatan akhir zaman seperti yang dilihat oleh Daniel, atau orang-orang kembali perhatian terhadap kitab Taurat seperti yang dibuat oleh Ezra. Di dalam kitab Ester juga tidak ada mujizat laut terbelah, tidak ada cerita tentang langit yang bergemuruh, tidak ada cerita juga tentang tulang belulang kering yang dihidupkan. Nah, mengapa tampaknya tidak ada sesuatu yang rohani di dalam kitab Ester ini ya? Kok sepertinya Tuhan nggak berbicara, Tuhan membisu.
Nah, apakah ini mirip dengan situasi Anda? Orang lain sepertinya mendengar suara Tuhan, tetapi kok Anda tidak gitu ya. Orang-orang lain berkata mereka mengetahui kehendak Tuhan, Anda malahan kebingungan, mau buat apa ya kira-kira di tahun ini gitu loh. Lalu timbul pertanyaan, apakah Tuhan itu ada gitu ya? Apakah Tuhan itu peduli gitu? Mungkin Anda merasa nggak yakin ya, kalau Tuhan mau buka jalan untuk menolong kehidupan Anda. Tapi saya beri ayat ini. Ibrani 1 ayat 3 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, dari teks ayat ini memberikan penjelasan buat kita bahwa Allah masih berbicara sampai hari ini. Allah memiliki kendali yang kontinu atas sejarah. Dia tidak pernah berhenti. Dia bukan hanya berfirman dan alam semesta pun tercipta, tetapi dia terus mengaturnya dengan otoritasnya. Artinya gini, Tuhan nggak pernah diam. Tuhan selalu bersuara. Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu mengajar. Tuhan selalu bekerja. Dari sejak awal saya sudah katakan, dia tidak pernah berhenti. Walaupun kenapa saya mengajak saudara untuk kita membahas melalui kitab Esther, kita melihat di sini bahwa walaupun nggak ada tulisan tentang Tuhan bersuara, Tuhan berkata, karena biasanya orang Kristen senang ya, Pak Pendeta, kira-kira Tuhan bicara apa ya gitu. Pak Pendeta, bagaimana ya? Suara Tuhan berbicara menuntun apa ya? Saya mau ngambil angka apa nih? Seringkali kan kita senang kalau ada suara-suara yang seperti itu. Nah, tetapi kitab Esther ini memberi petunjuk bahwa cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa di dalam keheningan sekalipun selama 2 tahun, hampir 2 tahun kita menjalani pandemi, catat baik, sepertinya keheningan yang kita lihat, sepertinya tidak ada sorak-sorai di gereja, semuanya dirumahkan dan lain sebagainya. Apakah keheningan membuat Tuhan tidak bekerja? Tidak. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Bahkan saya berkata, Tuhan itu penuh dengan semarak. Tuhan penuh dengan keagungan. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tempat Anda. Tuhan tidak disibukkan dengan penderitaan planet Pluto. Karena dia telah dikeluarkan dari galaksi Bima Sakti. Oleh tangan Tuhan, Laut Merah dapat dibelah. Mana turun dari surga. Seorang perawan melahirkan. Dan sebuah kuburan menghasilkan kehidupan. Ada kebangkitan. Kitab Esther ini menceritakan kisah tentang Allah kita yang berbisik, yang dengan cara kasat mata dan tidak terpahami, memimpin semua tindakan dan keadaan demi kebaikan umatnya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak perlu lantang, Tuhan nggak perlu ngomong kencang-kencang atau bersuara keras untuk menjadi kuat. Dia tidak perlu memperlihatkan bayangan untuk dapat hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan itu masih fasih ketika dia tampak membisu. Dan Tuhan masih tetap aktif saat dia tampak kelihatannya paling jauh. Nah, apakah Tuhan tampak tidak ada bagi hidup Anda? Saya tidak pernah memberikan jaminan kepastian ini, bahwa perjalanan sepanjang tahun 2022 akan bertaburan bunga yang selalu disertai dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Yang saya mau ingatkan buat setiap kita adalah, dia Tuhan yang selalu bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu, garis bawahi bagian belakang ini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 lebih jelas lagi, dalam bahasa Inggrisnya begini. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Oke, catat dulu. Purpose. Nah, ini menjadi bagian penting. Purpose, setiap orang diciptakan dengan purpose. Dan fakta mengenai diri kita, bahwa setiap manusia itu lahir dengan sebuah purpose. Purpose adalah alasan. Purpose adalah tujuan. Eksistensi keberadaan kita berada di dalam dunia ini. Anda tidak kebetulan di dunia ini. Purpose kita adalah untuk menjadi garam dan terang dunia, supaya banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, untuk mencapai purpose, untuk mencapai tujuan, kita harus memahami panggilan tadi atau peran terbaik kita, calling. Ini bisa berhubungan dengan profesi kita ataupun aktivitas utama kita sehari-hari. Coba saudara rasain sendiri. Apa yang paling utama, aktivitas utama di dalam diri Anda? Itu purpose, itu calling, itu panggilan Tuhan bagi setiap orang, berbeda-beda. Nah, kita akan memahami panggilan utama kita
Jika kita mau menghidupi ini, yaitu menghidupi visi. Visi yang datang dari Tuhan. Kenapa? Makanya saya selalu akan mengarahkan Anda kepada visi. Untuk kita ngerti tentang purpose ini. Visi adalah gambaran tentang sesuatu yang belum ada, yang Tuhan berikan saat kita sedang terjaga, bukan sedang tidur. Oke ya? Nah, visi itu selalu berhubungan dengan kepentingan orang lain. Atau kepentingan yang lebih besar. Ini bedanya dengan dreams. Oke, saya jelaskan dreams ya. Dream itu, saudara, artinya hanya berbicara tentang kepentingan diri kita. Dream hanya pengennya kita sendiri. Tidak salah saudara bermimpi, tapi jangan stop sampai di situ. Oke? Nah, karena visi itu sangat berkorelasi dengan strength-nya kita. Karena jika Tuhan memberikan visi, maka tentu Tuhan juga sudah menginstal kekuatannya di dalam diri kita untuk kita dapat merealisasikannya. Karena itu, untuk mengarahkan strength, itu akan mengarahkan strength pada visi. Dan bukan hanya berhenti pada dreams. Makanya, saudara, untuk mencapai itu, Tuhan menempatkan holy discontent. Apa tuh holy discontent? Ketidakpuasan suci di hati kita sebagai indikatornya. Maksudnya begini, holy discontent. Kita itu akan merasa bahwa tidak puas gitu loh. Ada sesuatu yang nggak puas. Ada sesuatu yang belum tercapai. Kita udah mengerjakan sesuatu, tetapi kalau kita merasa bahwa saya belum puas gitu loh. Nah, ini ketidakpuasannya secara rohani ya, yang suci gitu loh. Bukan ketidakpuasan karena haus dan rakus akan sesuatu, bukan. Tapi kita belum mencapai yang terbaik yang ada pada diri kita. Itu yang disebut dengan holy discontent. Nah, makanya memasuki tahun ini tentunya saya akan selalu mengingatkan kembali mengenai tujuan ke depan atau visi yang hendak kita capai bersama. Nah, saya meyakini bahwa sebuah pencapaian dalam kehidupan seseorang itu terhubung dengan panggilannya, terhubung dengan waktu, dan terhubung juga dengan ketetapan yang Tuhan taruh atas orang tersebut. Saya melihat tadi dari contoh panggilan Esther. Oke, dalam kehidupannya Esther, saudara. Tadi contoh tadi. Awalnya memang Mordekai dengan Esther, mereka kamuflase dan mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka terlihat lebih Persia daripada Yahudi. Dalam berinteraksi dan berkata-kata sudah begitu fasih dan tidak tampak adanya perbedaan. Artinya begini, kenyamanan Persia telah merubah jati diri mereka dari panggilan semula sebagai orang Yahudi. Nah, menjadi catatan penting bahwa peristiwa serta tekanan yang ada di sekitar itu berusaha membuat kita mencair. Dan kita dibawa ke dalam cetakan dunia yang telah disediakan. Nah, saya pernah cerita ini, saudara. Saya pernah cerita ini. Bahwa dulu, saya pernah berpikir bahwa dulu saya pernah ngumpulin, timah bekas. Nah, kerjaan saya adalah ngumpulin timah bekas dulu banyak, setelah banyak, lalu saya taruh di sebuah kaleng, saya bakar di atas kayu bakar, kemudian timahnya meleleh. Setelah timahnya meleleh, saya siapkan cetakan-cetakan dalam berbagai bentuk. Lalu saya masukkan ke dalam cetakan tersebut, maka timah-timah tadi berubah bentuk. Dari bentuk semulanya, berubah berganti ke dalam bentuk yang saya mau. Ada bentuknya bintang, ada bentuknya bulat, ada bentuknya panjang seperti pedang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Dunia ini sama persis. Dunia ingin kita dimelelehkan seperti itu, lalu kita dibawa ke dalam cetakan-cetakan yang telah mereka siapkan. Dan pada akhirnya, kita dibawa untuk menjadi sama persis dengan dunia. Kita sama persis dengan mereka untuk dibawa dalam cara berpikir, lalu berkata-kata, serta mengambil tindakan, sehingga akhirnya gerak-gerik kita akan sulit dibedakan dari umumnya orang-orang yang ada di dunia ini. Dan kita menjadi nyaman, serta sepakat akhirnya dengan dunia ini, yang tanpa sadar. Kemudian, kita telah memberikan kewenangan kepada iblis untuk mendikte jalan hidup kita. Padahal sesungguhnya, Tuhan ingin kita menghidupi rencananya Tuhan. Nah, yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita adalah gini. Semua ketidakadilan di dalam dunia ini itu akan ditundukkan oleh Tuhan. Pasti itu. Ketika mungkin kita merasa seolah-olah semuanya berantakan, Tuhan justru bekerja di tengah-tengah kita. Menyebabkan semuanya mulai masuk akal. Garis bawahi, mulai masuk akal. Saya pernah memiliki pengalaman pahit. Saya memiliki pengalaman pahit yang saya alami. Saya berpikir, kenapa saya harus berhadapan dengan situasi ini, Tuhan? Kok saya kan melayani Tuhan. Saya mulai sering pernah hitung-hitungan. Saya kan benar melayani Tuhan. Saya kan tulus melayani Tuhan. Saya kan jujur, Tuhan. Saya nggak neko-neko. Tapi kok saya ngalamin situasi yang pahit gitu.
Kok saya harus menghadapi situasi yang nggak nyaman gitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika saya masuk lebih dalam hubungan yang intens, bergaul karib dengan Tuhan, akhirnya semuanya itu menjadi masuk akal. Kenapa saya harus masuk ke dalam situasi yang pahit tadi? Kenapa saya harus masuk dalam situasi yang nggak nyaman tadi? Kenapa saya harus melewati area-area tersebut? Ternyata ada bagian pendidikan, ada bagian pembelajaran yang saya harus belajar di area itu karena Tuhan mau tempatkan saya di tempat yang memang telah disiapkan Tuhan. Artinya Tuhan harus siapkan saya terlebih dahulu dan itu menjadi masuk akal. Makanya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu adalah raja dari pemeliharaan di dalam keheningan. Dan Tuhan mengundang Anda dan saya. Untuk apa? Untuk bermitra dengannya di dalam karya-karya yang besar. Oleh sebab itu, tajuk utama dari kitab Ester ini berbunyi pertolongan akan datang. Nah, maukah Anda menjadi bagian daripada itu bersama dengan Tuhan? Saudara, ketika semua tampak hilang, sebenarnya tidak demikian. Kalau mungkin saudara pernah mengalami hal-hal kehilangan. Ketika kejahatan tampaknya melahap dan mulai menguasai semuanya, tenang. Keputusan akhir masih ada di tangan Tuhan. Tuhan memiliki seorang Yusuf untuk setiap bencana kelaparan yang ada. Amin. Dan Tuhan memiliki seorang Daud untuk setiap Goliat raksasa. Ketika umatnya membutuhkan penyelamatan, Tuhan memanggil Rahab untuk melayani. Ketika seorang bayi Musa membutuhkan ibu, Tuhan menggerakkan seorang putri Mesir untuk berbelas kasih. Allah selalu memiliki orang-orangnya pada segala situasi. Tuhan memiliki seseorang dalam kisah Ester dan dalam kisah hidup Anda. Tuhan memiliki Anda. Makanya saya katakan, apakah Anda ingin mundur? Tetap diam, cari aman? Tetap di belakang panggung aja? No. Anda mungkin berkata, Tuhan, saya tidak memiliki apapun yang diperlukan. Dengar baik, Tuhan tahu apa yang akan Dia kerjakan atas hidup Anda. Nah, maukah Anda percaya padanya? Dan menjadi bagian daripada pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan? Yes, sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengenai itu. Dunia ini memang tampaknya terlihat kacau. Tetapi solusi-solusi Allah datang melalui orang-orang yang berani. Orang-orang seperti Mordekai dan Esther. Orang-orang seperti Anda. Ya, orang-orang yang berani percaya bahwa Anda oleh kasih karunia Allah diciptakan untuk menghadapi suatu momen seperti ini. Dalam rencana Allah, kekacauan dan krisis justru membuka jalan untuk kemenangan. Musim badai, kekeringan, dan paceklik itu tidak berlangsung selamanya. Musim berkatnya Tuhan pasti datang untuk menghampiri Anda. Tuhan lebih tahu apa yang akan Dia kerjakan. Nah, yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu percaya atau stay on track. Bahwa tangan Tuhan akan membalik halaman menjadi halaman yang baik. Ada amin. Nah, saya akan tutup dengan Yoel 2 pada ayat 23-27 dikatakan, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25-nya, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya berdoa biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati. Hari menjadi hari yang kemajuan, hari menjadi hari jaminan, langkah awal untuk kita menikmati berkat Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti, mari siapkan anggur ini di tempat Anda masing-masing. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bagian firman yang kami terima hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu akan segala sesuatunya. Yang perlu kami lakukan, stay on track,
tetap di jalur kami, tetap percaya, tetap bergantung, tetap melihat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Yesus. Kami mengimani mujizat, kuasa Tuhan digenapi bagi kehidupan kami. Mari kita angkat rotinya di atas kepala dengan iman. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal, kehidupan di bumi sama seperti di surga. Kami mengucap syukur tubuhmu yang terpecah, tubuhmu yang tertikam tertombak di atas kayu salib menjaminkan kehidupan kami berkemenangan, menang atas dosa, menang atas setan-setan. Tidak dikalahkan oleh berbagai penyakit, menang atas virus berbahaya, bahkan atas COVID-19. Kami menang, tidak dikalahkan penyakit. Kami tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kami. Kami penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus kami disucikan, senantiasa di hadapan Bapa, orang yang suci, orang yang kudus, orang yang ditahirkan, orang yang berkemenangan, orang yang penuh kemuliaan. Oleh darah Yesus, kami menang atas setan-setan, menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa kegelapan. Oleh darah Yesus, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, diberkati berhasil. Segala kutuk telah dipatahkan, hidup kami dilimpahkan segala berkat. Kemuliaan Tuhan ada bersama kami. 2022 tahun kemajuan, tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun di mana setiap doa dan rencana yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami digenapi luar biasa. Kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saya mengajak saudara juga untuk siapkan minyak di tangan saudara. Kita akan berdoa bagi minyak urapan ini. Untuk Anda sendiri, untuk keluarga Anda, untuk proyek Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk bisnis Anda. Kita melepaskan kata-kata berkat tersebut. Dengan iman, kita angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami. Maka dengan sakramen minyak ini juga kami membuktikan kuasa-kuasa ilahi, mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh berdoa buat Anda sendiri, taruh di atas kepala saudara. Anda juga bisa berdoa buat keluarga yang bersama-sama dengan Anda. Mengimani yang baik, memperkatakan firman. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan itu akan terwujud di dalam kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan berdoa secara khusus buat saudara, secara online, yaitu secara live melalui Zoom meeting. Kalau gitu saudara boleh buka, yaitu ini meeting ID-nya, Zoom online kami, yaitu prayer room. Ini Zoom online-nya, meeting ID-nya, dan ini juga password-nya. Saudara boleh ketikan ini, meeting ID-nya, lalu masukkan password-nya. Nah, saya akan menunggu saudara di sana. Saya akan berdoa buat saudara secara pribadi, dan tentunya apa yang menjadi beban, apa yang menjadi harapan Anda di tahun 2022 ini, apa yang menjadi kerinduan Anda di tahun ini, kita akan berdoa bersama-sama di sana, dan saya akan mendoakan Anda secara khusus, secara live, secara langsung. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya. Nah, saya mengajak saudara untuk masuk di dalam Zoom meeting tersebut setelah acara ini. Kami selalu adakan yaitu di jam 9 pagi setiap kali selesai premier. Kami selalu siaran di jam 8, di jam 9 yang kami akan tunggu Anda untuk berdoa buat saudara melalui Zoom online. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Kami percaya bahwa kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah hadir hari ini, yang telah menyaksikan acara ini. Berkati mereka juga, berkati teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pelayanan ini. Siapapun setiap jemaat juga yang sudah berkontribusi, diberkati. Tangan mereka tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka korbankan, digantikan lipat kali ganda, diberkati dengan luar biasa. Kami bersyukur buat anugerah, buat kemurahan, buat kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. Berdoa buat bangsa kami Indonesia bisa melewati situasi ini.
Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat, Indonesia yang luar biasa. Terbitkan anak-anak bangsa yang punya hati korban bagi umat, dalam artian korban bagi bangsa, bagi orang lain. Hidupnya jadi berkat, hidupnya jadi garam, hidupnya jadi terang. Kami percaya Indonesia punya anak-anak bangsa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami percaya bahwa 2022 tahun kemenangan kami. Tahun di mana Tuhan bukakan terus menerus. Tahun di mana kami melihat kuasa Tuhan. Itulah perjalanan bahwa di tahun 2022 kami semakin dimurnikan untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat segala sesuatunya dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan, kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan kembali saudara. Ingat sepanjang bulan Januari kita akan terus membahas kitab Esther. God bless you. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood.